Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Invest dimanapun berada, kembali lagi di acara Cash Invest, Trust Us to Invest. Hai Sobat Invest, bersama saya Mita di episode spesial kita kali ini, yaitu edisi CGIBF di Jakarta dengan tema promosi investasi inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Podcast kita kali ini kedatangan narasumber yang tentunya memiliki peran luar biasa pada CGIBF di Jakarta kali ini. Langsung aja kita kenalan. Ada Ketua Pokja Promosi pada DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah, Ibu Isnin Ulfana SSTP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mita. Saya panggilnya Mbak Isnin aja ya Mbak ya. Oh, siap Mbak Mita. Apa kabar Mbak Isnin? Alhamdulillah baik Mbak Mita. Nah Sobat Invest, kita langsung aja nih pembahasan kita pada hari ini bersama dengan Ketua Pokja Promosi kita Mbak Isnin. Yang pertama nih Mbak Isnin, apa sih sebenarnya Central Java Investment Business Forum atau yang lebih dikenal dengan CGIBF ini? Mungkin ada beberapa Sobat Invest yang baru mendengar tentang CGIBF. Mbak Isnin bisa jelaskan sedikit secara singkat. Baik, terima kasih Mbak Mita. Sobat Invest, di sini saya ingin bercerita sedikit mengenai apa sih sebenarnya CGIBF itu. CGIBF merupakan salah satu ajang promosi investasi di DPM PTSP, di mana OPD kami mengawal terkait dengan investasi. Nah, di sini event CGIBF ini merupakan event tahunan terbesar kami. Jadi pada tahun ini kami pelaksananya ada 2 kali pelaksanaannya Mbak Mita. Dan untuk tahun ini pelaksanaan di Jakarta kami mengambil tema Inclusive and Sustainable Investment in Supporting Food and Energy Security. Yang mana artinya kami fokus di 2 sektor ini, sektor pangan dan sektor energi. Karena kami menilai 2 sektor ini merupakan 2 kunci penentu dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dan untuk rencana CGIBF di Jakarta ini kami laksanakan di Jakarta dengan harapan kami dapat mengundang banyak investor potensial yang lebih banyak tentunya karena mengingat Jakarta merupakan kota bisnis yang paling besar di Indonesia. Wah, keren banget. Rencananya kapan nih Mbak CGIBF 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta ini? Di tanggal berapa gitu? Untuk rencananya pelaksanaannya pada tanggal 29 Juli Mbak Mita di Hotel Bidakara. Wah, udah sebentar lagi ya Mbak ya? Iya, sebentar lagi. Prepare-nya kurang lebih 1 bulan jalan nih Mbak Mita. 1 bulan jalan ya? Wah, menarik nih Mbak. Tadi yang sempat disebutkan oleh Mbak Isnin, sektor pangan. Kenapa sih Mbak kok ada sektor pangan dan sektor energi yang jadi prioritas pada CGIBF 2025 ini? Betul Mbak Mita, kami mengangkat tema sektor pangan dan energi karena di sini tentunya mengingat Provinsi Jawa Tengah itu memiliki banyak potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, serta energi. Sebagai contoh untuk biomasa dan tenaga surya. Jadi apabila kita fokus ke 2 sektor ini pasti sejalan dengan arah kebijakan nasional tentunya dan global akan ketahanan pangan dan energi bersih di Indonesia. Dan di sini kami pasti tujuan kami untuk mengundang investor untuk turut serta untuk memperkuat sektor-sektor tersebut Mbak Mita melalui pendekatan yang inklusif dan pendekatan yang ramah lingkungan. Wah, kalau ada undangan untuk para investor pastinya ada yang ditawarkan nih ya Mbak ya. Apa sih Mbak yang ditawarkan di CGIBF ini buat para investor biar mereka juga nggak ragu-ragu nih untuk investasi di Jawa Tengah? Betul sekali Mbak Mita, tentunya kami mengadakan forum ini pasti kita memiliki banyak fasilitas ya Mbak ya yang kita sampaikan ke publik ya. Tentunya yang pertama yaitu terkait dengan penyampaian proyek prioritas investasi. Dan selanjutnya kita di situ ada sesi diskusi panel dengan tokoh-tokoh nasional dan dilanjutkan acara siang dengan one-on-one meeting dengan antara investor dengan pemilik proyek. Nah, di sini juga kami menyediakan kemudahan perizinan berusaha tentunya dan serta insentif serta untuk menjembatani proses penandatanganan letter of intent antara investor dengan pemerintah daerah. Kerennya adalah ada one-on-one meeting nih antara Betul, investor Mbak Mita. dengan pemilik proyek. Nah, kalau pesertanya nih Mbak, siapa aja sih yang direncanakan akan hadir dalam forum kali ini?
Baik Mbak Mita, untuk rencananya peserta ini pastinya kami hadirkan dari Kementerian Investasi atau BKPM, terus kemudian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia hingga perwakilan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Dan nantinya di sesi ini ada talkshow terkait dengan success story dari salah satu pelaku usaha yang sudah sukses berinvestasi di Jawa Tengah, dan kami ambil salah satu narasumber dari PT Sido Muncul yang nantinya beliau akan berbagi pengalaman suksesnya berinvestasi di Jawa Tengah. Begitu Mbak Mita. Keren ya kalau ada success story, itu kan jadi bukti nyata ya. Nah, para perusahaan ini tuh kan pasti akan mengharapkan impact ya Mbak ya, atau dampak yang positif gitu loh. Apa saja sih dampak positif yang mungkin nih atau bisa dirasakan ya oleh perusahaan yang ikut serta dalam CGIBF 2025 ini? Betul sekali Mbak Mita. Pastinya perusahaan yang join ke event kita pasti punya manfaat ya, benefit ya. Kalau nggak bermanfaat masa datang jauh-jauh dari luar kota menyempatkan untuk hadir ke event kami. Dan tentunya di sini untuk perusahaan pasti memiliki keuntungan strategis yang didapat. Yang pertama yaitu satu, mereka bisa mengakses langsung kepada proyek prioritas daerah. Nah, di sini mereka bisa menilai dan memilih peluang mana yang bisa mereka kolaborasikan dengan minat bisnis mereka. Dan yang kedua tentunya mereka dapat punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan pemilik proyek dan pejabat terkait melalui sesi one-on-one meeting tersebut, Mbak Mita. Nah, sesi one-on-one meeting ini bisa sebagai jembatan untuk mempercepat proses penjajakan kerjasama. Dan selanjutnya untuk sesi talkshow di situ kan ada pemaparan kebijakan nih Mbak Mita. Pemaparan kebijakan ini dari pemerintah pusat yang kami hadirkan kami mohonkan dari Kementerian Investasi tentunya yang nantinya bisa menyampaikan terkait kebijakan investasi yang terbaru dan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh investor. Dan yang selanjutnya pasti dengan banyaknya bertemu dengan perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia, pastinya ini akan menambah networking eksklusif bagi pelaku usaha yang hadir dalam event tersebut, Mbak Mita, yang tentunya nanti bisa membuka untuk peluang kolaborasi antar lintas sektor. Demikian Mbak Mita, harapan ya, kami. Mbak ya, sebenarnya Mbak ya. Ya betul. Nah, kalau itu tadi kan benefit yang akan diperoleh oleh para perusahaan ya. Kalau dari sisi kita nih Mbak, dari sisi pemerintah daerah nih, ada dampak strategis apa sih dengan adanya penyelenggaraan CGIBF 2025 ini? Ya, baik Mbak Mita. Tentunya kalau kita menyelenggarakan event pasti kita punya tujuan nih ya, kita punya goal ya pastinya. Ya, di sini kegiatan event CGIBF ini punya dampak penting khususnya untuk Jawa Tengah. Yang pertama pastinya untuk peningkatan exposure terhadap potensi daerah. Nah, di sini kita kan menawarkan terkait peluang-peluang investasi yang ada di Jawa Tengah nih Mbak. Nah, untuk temanya tadi saya matur di depan, kita khusus concern terhadap sektor pangan dan energi. Jadi kita harapkan nanti dari pelaku usaha global maupun lokal maupun internasional bisa berkontribusi. Dan kemudian yang kedua pasti tercipta komitmen awal dari investasi. Karena di sini dari awal tadi saya sampaikan ke Mbak Mita bahwa kita ada penandatangan letter of intent. Nah, letter of intent itu merupakan langkah awal menuju realisasi investasi. Nah, yang selanjutnya kita pasti dengan kegiatan ini kita ingin membangun kepercayaan investor. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa iklim usaha di Jawa Tengah itu sangat kondusif untuk investor berinvestasi masuk di Jawa Tengah, Mbak Mita. Dan yang terakhir pastinya kita ingin untuk penguatan sinergi antar instansi ya Mbak Mita ya. Karena di sana kita juga mengundang, selain dari pusat, kami juga mengundang 35 kabupaten kota, dan pastinya kita ingin memberikan pelayanan investasi yang lebih cepat dan efisien. Wow. Gitu Mbak Mita. Jadi ingin mempromosikan juga bahwa Jawa Tengah ini adalah daerah yang pro investasi ya, betul, begitu Mbak ya Mita. Mbak ya. Jadi kita masuk nih Mbak berbicara tentang investasinya. Betul, gitu kan. Mbak Mita. Proyek investasi harapan kami seperti itu. Apa aja ya Mbak ya yang besok itu mau dipromosi ini di CGIBF? Baik. Ada berapa sektor dan apa saja? Baik Mbak Mita, di sini kami punya banyak sektor ya Mbak Mita. Di sini kita ada sektor mulai dari energi, manufaktur, infrastruktur juga ada, pariwisata juga ada. Dan tentunya kami juga membawa dari kawasan industri untuk nanti bisa
memaparkan peluang-peluang investasi yang misalnya masuk untuk ke kawasan industri yang ada Jawa Tengah. Demikian Mbak Mita. Dan pastinya banyak proyek ya Mbak yang sudah siap ditawarkan Ya, kepada para investor. betul Mbak Mita. Kalau boleh di-spill nih Mbak, ada proyek apa aja sih yang sudah siap gitu loh? Dan apakah proyek-proyek itu seberapa jauh sih kesiapan proyek-proyek ini untuk ditawarkan ke investor? Untuk kesiapannya jelas pasti sudah siap ya Mbak Mita, karena di sini proyek yang kami tawarkan tentunya ini proyek yang ready to offer, di mana artinya ready to offer itu terkait dengan data teknis maupun dukungan lahan hingga perizinan awalnya itu sudah kami persiapkan terlebih dahulu, sehingga dalam forum ini kita membuat kegiatan yang untuk memfasilitasi antara pertemuan dengan pemilik proyek dan investor yang berminat untuk bisa membahas langsung rencana kerjasamanya, Mbak Mita. Jadi sudah disiapkan gitu sudah kami siapkan. Jadi detail perhitungannya untuk analisa finansialnya juga sudah ready. Terus kemudian terkait dengan kesiapan lahannya sudah clean and clear. Jadi sudah siap tinggal investor untuk menanamkan sahamnya aja sih. Tinggal gitu betul, ya Mbak Mita. Kalau keunggulan kita nih Mbak, Jawa Tengah ya. Apa sih yang membedakan proyek-proyek investasi yang ada di Jawa Tengah dibandingkan dengan yang ada di daerah lain? Baik Mbak Mita, tentunya kita harus percaya diri ya Mbak ya. Walaupun kita provinsi di tengah, namun kita harus percaya diri kita bisa lebih baik dari provinsi kanan kiri kita. Yang pertama tentunya di Provinsi Jateng itu pastinya adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui DPM PTSP dan dinas-dinas terkait tentunya Mbak Mita. Dan selanjutnya kita ada kemudahan perizinan. Kita di Jawa Tengah mempunyai Siap Jateng dan OSS RBA. Kemudian kita terkait dengan tenaga kerja. Kita biaya tenaga kerja dan operasional di Jawa Tengah itu cukup kompetitif Mbak Mita dibandingkan dengan wilayah industri di provinsi sebelah. Dan selanjutnya dari akses infrastruktur juga kita sudah terintegrasi antara pelabuhan, bandara, serta jaringan tol yang di Jawa Tengah. Untuk tol nasional kita juga sudah ready semua. Kemudian dan yang terakhir kita stabilitas sosial dan iklim investasi di Jawa Tengah itu sangat kondusif, Mbak Mita. Kita bisa lihat kalau di Jawa Tengah kan minim demo-demo ya Mbak ya, tidak seperti di provinsi sebelah. Mungkin ya intensitasnya agak berkurang. Jadi untuk stabilitas keberlanjutan investasi lebih terjamin untuk jangka panjangnya Mbak Mita. Demikian Mbak Mita. Sobat Invest tuh ya, investasi di Jawa Tengah itu tuh dapat dukungan penuh, kemudian perizinannya mudah ya Mbak. Betul, ya Mbak pastinya Mita. ya. Dan pasti. Iklim usahanya masih sangat kondusif ya. Menarik sekali nih Mbak, jadi bisa kita simpulkan nih Mbak ya bahwa Jawa Tengah itu tidak hanya menawarkan proyek aja ya, kita nggak cuma nawarin aja tapi juga kita memberikan ekosistem investasi yang sangat mendukung untuk para investor menanamkan sahamnya di tempat kita gitu ya, di Jawa Tengah khususnya ya. Iya, betul Mbak Mita. Jadi di sini kami tidak hanya menjual lokasi, namun kami juga menawarkan solusi. Karena bagi kami investasi yang berhasil yaitu investasi yang berkelanjutan, memberikan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan yang seimbang. Jadi sustainability-nya itu ada Mbak Mita. Wah, luar biasa nih Mbak Isnin ya. Menarik sekali nih perbincangan kita hari ini. Jadi Sobat Invest, kita bisa melihat bahwa CGIBF 2025 ini tidak hanya sekedar forum untuk mempromosikan investasi saja, tapi justru sebagai langkah konkret pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan terfasilitasi dengan baik. Penandatanganan Letter of Intent di CGIBF juga tidak hanya sebagai simbol komitmen, tapi juga awal dari proses serius yang akan ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Ada proses verifikasi, validasi, dan pengawalan intensif, yang pastinya dengan pendampingan intensif juga dari DPM PTSP, agar proses investasi ini bisa segera direalisasikan, begitu ya Mbak? Betul sekali Mbak Mita. Dan karena kami percaya, Jawa Tengah percaya bahwa investasi yang berhasil adalah hasil dari kemitraan atau kolaborasi yang saling mendukung satu sama lain. Terima kasih telah mendengarkan Cash Invest kita hari ini, tempat di mana visi pembangunan dan investasi bertemu. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam investasi dari Jawa Tengah.